Kita bicarakan mengenai hutang kali ini. Saya mau bilang ada hutang jahat yang seolah baik. Hutang jahat seolah baik. Kok bisa Ryan bilang begitu? Gini, pernah nggak dapat suatu penawaran, ayo yuk pinjam uang, bunganya murah loh, cuma 0,8, 0,5, 1% saja. Oh kok kita pikir-pikir, wah kecil ya, totalnya sekian, saya cuma bayar sekian. Nah, kita harus tahu bahwa yang namanya suatu konsep bunga berbunga, perhitungan daripada bunga, sebenarnya logikanya gini, kalau saya pinjam ya, misalnya saya minjam deh, saya minjam 1 juta, yang paling adil, yang paling baik sebenarnya kalau katanya bunga 10% dari 1 juta, saya baru bulan pertama, itu kan saya dikenakan 12% lah, 12% itu kan berarti kalau 1 tahun 12% saya pinjam 12 bulan, maka 10 juta dikali 12% dibagi 12, karena bulan pertama saya mau bayar, mau ngangsur, karena namanya hutang pasti ada angsurannya dong, bukan bayar di belakang, bayar di depan doang kan. Oke, saya bayar ya cicilannya 1 juta, ditambah apa? Ditambah bunganya. Bunganya adalah 12% dikali 10 juta dibagi 12, yaitu 1 juta. Oke, saya bayar ya. Oke, sudah ya. Terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bulan depan harusnya sisa hutang saya 9 juta. Nah, kalau memang ternyata dihitung 12% per tahun, maka perhitungan 12%-nya dihitung dari 10 juta atau dihitung dari 9 juta. Yang adil dihitung dari 9 juta dong. Kan saya punya cicilan sudah berkurang. Tadinya saya ngutang 10 juta. Betul? Itulah yang dikenal sebagai suku bunga efektif. Kenapa? Karena nilai efektif atas pinjaman kita sisa berapa. Tapi ada perhitungan yang disebut dengan suku bunga flat. Nah, suku bunga flat ini quote unquote sebenarnya cukup jahat. Kenapa? Karena bunganya dihitung dari awal kita meminjam. Jadi seperti tadi, kalau saya pinjam 10 juta, dikenakan 12%, maka 10 juta dikali 12% kan totalnya adalah 1.200.000. Maka saya akan bayar setiap bulan pokok plus bunga, yaitu adalah pokoknya saya bayar cicilannya. Misalnya saya nyicil 10 bulan gitu ya, saya bayar 1 jutanya. Tapi saya harus bayar juga cicilan bunganya itu dari pokoknya. Padahal saya seiring dengan waktu kan saya punya pokok akan turun ya, akan berkurang ya. Nah, inilah yang mungkin secara tidak langsung kita akan dibebankan bunga lebih mahal. Kenapa disebut jahat? Masa saya sudah cicil, kamu tidak mengurangi bunga pinjaman saya sih? Nah, saya kasih ilustrasi dengan dua ini yang namanya adalah perhitungan bunga efektif bila kita pinjam 12 juta dalam 12 bulan dengan bunga 1% efektif. Ternyata, terlihat di layar, perhatikan dengan baik, ternyata 12 juta dengan adanya bunganya, yaitu angsuran pokoknya 995.000, angsuran bunganya adalah 10.000. Sehingga saya harus bayar 1.005.425. Tapi perhatikan di bulan keduanya saya membayar angsuran pokoknya turun. Nah, ada juga angsuran bunga yang turun. Lihat ya, ada yang turun, sama-sama turun, baik dari angsuran pokok dan angsuran bunganya. Inilah disebut suku bunga efektif. Seiring dengan uangnya dibayar, cicilannya, maka pokok dan bunganya turun. Oke. Nah, sekarang coba kamu perhatikan yang namanya bunga flat. Nah, bunga flat dengan 12 juta, cicilan 12 bulan, sama-sama 1% bunganya, yang terjadi adalah angsuran pokoknya tetap dan juga angsuran bunganya tetap. Sehingga sebenarnya kita membayar pinjaman kita terhitung lebih mahal. Mulai hari ini, bukan tidak boleh minjam, namun yang minjam harus sadar. Kalau tidak bisa membedakan mana yang bunga yang ramah dan tidak, nanti kita cuma kena bilang gini, cicilannya murah loh, cuma mulai dari 50.000. Kita terjebak dengan bunga yang tinggi, dan juga kita terjebak dengan hitungan yang kelihatannya murah padahal mahal. Jadi please harus tanya, ini efektif apa flat ya? Kalau flat itu lebih tinggi bunganya, dan harus tahu dan sadar. Mungkin itu saja.